Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1 sesi 1 dari kelas 12 akuntansi 2. Ingin mempresentasikan tentang bab 4 yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berikut nama kelompoknya. Nah, sebelum memasuki penjelasan materi, apa sih dinamika persatuan dan kesatuan bangsa? Jadi, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa adalah segala upaya menjaga dan mempertahankan NKRI dari hal-hal yang mengancam NKRI. Oleh karena itu, sasaran presentasi kami kali ini yaitu yang pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, manfaat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdapat konsep negara kesatuan dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, yang dari sebelum proklamasi kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Yang kelima, ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Makna persatuan dan kesatuan bangsa, arti dari kesatuan dan persatuan berasal dari dua kata, yaitu pertama, persatuan. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Yang kedua ada kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Terdapat tiga makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari ketiga makna persatuan dan kesatuan yang harus diketahui antara lain. Yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. 2. Persatuan antara warga negara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai harapan. 3. Bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. 4. Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan akan tercipta suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara, terutama karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setia kawan di antara warganya. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Karakteristik negara kesatuan. Yang pertama, pemerintah yang terpusat. Hanya terdapat satu saja kepala negara atau kepala pemerintahan yang dibantu oleh para menteri dan membawahi pemerintah daerah. Yang kedua, pemerintah memegang kedaulatan ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar artinya pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi untuk menjalin kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, terdapat satu saja Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengatur kepala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.
Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kesatuan politik. Segala pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia diatur oleh suatu kebijakan politik yang berlaku nasional yang wajib diikuti oleh semua masyarakat. Contohnya, kebijakan di masa pandemi COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah tentang pembuatan sosial berskala besar PSBB dan penerapan protokol kesehatan yang wajib ditaati seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, kesatuan hukum. Hanya ada satu hukum nasional yang mengacu pada kepentingan nasional. Contohnya di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang beragam pada dasarnya adalah satu kehidupan bangsa yang serasi, sama, dan merata dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya seperti bertoleransi terhadap teman-teman yang berbeda ras, agama, dan suku. 4. Kesatuan ekonomi. Segala kekayaan wilayah di Nusantara adalah modal dan milik bersama masyarakat Indonesia, serta pembangunan ekonomi yang harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Contohnya, dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta menambah pemasukan daerah. 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Contohnya, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif dalam memelihara lingkungan tempat tinggal dan meningkatkan kemampuan disiplin. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sebelum proklamasi kemerdekaan. 1. Lahirnya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Andes Sutomo pada 20 Mei 1908. Fokus pergerakan Budi Utomo adalah dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. 2. Peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang memperteguh sikap dan tekad dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa tersebut menyepakati 3 poin persatuan Indonesia, yaitu kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa yang kemudian menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia ke depan dalam merebut kemerdekaan. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Terjadinya peristiwa agresi militer 1 dan 2 yang dilakukan oleh Belanda yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di akhir tahun 1949 dan dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Terjadi pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI di Madiun tahun 1948 dan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau yang disingkat DITII. 2. Masa Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS. Poin pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa disebut dengan APRA di Bandung untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Poin kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Tujuannya ingin mempertahankan bagian Indonesia Timur tetap menjadi negara Indonesia Timur. Poin ketiga, pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau biasa disebut dengan RMS untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Pada masa ini, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa diwarnai dengan berbagai pemberontakan, yakni diantaranya, poin pertama, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Poin kedua, PRRI atau Permesta, di mana latar belakang pemberontakan ini timbul karena kekecewaan para perwira di daerah dan kebijakan pemerintah pusat seperti sentralisasi pemerintah pusat pada waktu itu, kedekatan dengan PKI, dan ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. 4. Masa demokrasi terpimpin. Poin pertama, munculnya gagasan yang kontroversial yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis.
Presiden Insinyur Soekarno ingin menyatukan konsep tiga pemikiran yang menjadi landasan partai politik pada saat itu. Poin kedua, peristiwa G30 SPKI oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menyebarluaskan pahamnya. Masa Orde Baru. Dinamika persatuan dan kesatuan di masa Orde Baru diwarnai dengan kelebihan dan kekurangan pemerintah di masa tersebut. Keberhasilan pemerintah pada masa Orde Baru dilihat dari hal yang utama dilakukan oleh pemerintah tersebut yang menekankan pada pembangunan melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan air bersih, pembangunan perumahan sederhana, keluarga berencana, dan pendidikan dasar. Di sisi lain, pemerintahan Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menjadi kelemahan pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Penyimpangan tersebut antara lain praktik monopoli ekonomi di mana pembangunan ekonomi dilandasi untuk kepentingan individu. Presiden sebagai pemimpin negara yang melakukan undang-undang memiliki kedudukan yang kuat dibandingkan lembaga legislatif. Yang terakhir, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan. Masa reformasi, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi terhitung sejak 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang, di mana bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut diwujudkan dengan cara-cara seperti 1. Menyusun pemerintahan yang konstitusional. 2. Menguatkan jaminan atas hak asasi manusia. Yang ketiga, amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi satu di antara faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih lagi, dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan, suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, Sumpah Pemuda menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Oke, jadi kesimpulannya yaitu dengan dijelaskannya dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang, diharapkannya meningkatnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada pertanyaan tentang materi yang kami jelaskan, komen aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. See you.